Kamu nikmati setiap momen-momen kebersamaanmu dengan Allah, sadari terus bahwa Dia selalu bersamamu. Ini jalur istilahnya Schopenhauer asketik. Kalau para sufi bahkan sampai uzlah, malah menjauh dari keramaian. Kalau sampean masuk ke keramaian, tanya-tanya siapa termasuk ustadz ini, kadang-kadang ya jawabannya malah nyelekit. Menjauh, justru advisnya menjauh, agak uzlah. Biar lebih jernih cara berpikir kita. Syukur-syukur dalam menjauh itu kita bisa lebih akrab lagi dengan Allah. Nah, ini strategi ketiga. Nah, ini kalau bahasa saya katarsis ya, tidak dipangkal permasalahannya, tapi paling tidak meringankan kesumpekan kita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Matur nuwun tadi Bu, tak caluk Bu aja ya, kan sudah Bu dosen, Bu Ana, dan juga selamat menunggu buka puasa teman-teman. Semoga meskipun lapar tadi ya sudah ada sesuatu yang bisa ditangkap ya. Kapan-kapan diulang lagi nggih Bu Ana, biar tidak cepet-cepet nanti materinya satu-satu aja, jangan banyak-banyak, diulas biar teman-teman bisa dapat materi tentang psikologi lebih detail, lebih panjang. Tadi banyak tema-tema menarik, isu-isu menarik. Eman-eman kalau dibahas cepat. Jadi insya Allah nanti nggih, sini lagi tidak apa-apa toh. Iya, kereta Jombang Jogja banyak sekarang, santai saja. Baik, saya tidak nambah banyak, mungkin juga tidak nambah, saya menghabiskan waktu saja ya sebelum kita nanti tanya jawab. Jadi psikologi itu kan, kalau zaman saya kuliah dulu di AF dulu, Akidah Filsafat, itu mata kuliah psikologi itu disebutnya ilmu jiwa. Terkenal sekali dulu istilah ilmu jiwa agama. Mungkin sekarang mulai ada istilah psikologi Islam atau ilmu jiwa Islam, itu mulai populer. Tapi saya ingat saya dulu begini, pandangan tentang jiwa itu ada 3 madhab besar, ada 3 paradigma besar. Yang pertama dari kelompok had materialis, materialisme garis keras. Ada pandangan dari kelompok soft materialis, dan yang ketiga ada kelompok pandangan kelompok religius. Jadi kalau kelompok hard materialis, dia hanya menerima physical self. Jadi diri kita yang materi ini, yang jasmaniah ini. Fenomena-fenomena psikologis mental itu sebenarnya hanya gejala-gejala kimiawi saja. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar lah beberapa perspektif tentang mekanisme jiwa yang sifatnya itu sebenarnya karena hormon ini, hormon itu, reaksi ini, reaksi itu, secara kimiawi saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama seperti tadi, apalagi agama. Bahkan yang jiwa yang kita sebut mental, kita sebut rohani, itu bagi mereka tidak ada. Itu hanya efek dari reaksi-reaksi kimiawi tubuh saja. Dulu pernah saya jelaskan ada sampai cinta pun ya sebenarnya itu karena hormon ini yang melimpah, gejala ini yang keluar, hanya itu saja. Nah, itu yang pertama. Nanti ada soft materialis. Soft materialis itu yang diterima 2, jasmani dan mental atau emosi. Jadi istilahnya physical self and emotional self. Nah, ini mungkin kalau pakai presentasinya Bu Ana tadi mungkin lebih dekat ke gaya psikologi barat, tapi yang lama. Jadi yang mental self diterima, tapi unsur religius spiritual dalamnya masih belum tertangkap, belum ada. Nah, terus ada paradigma ketiga. Paradigma ketiga ini yang religius, kadang-kadang disebut
pandangan yang dualistik, ada mental yang kemanusiaan, ada mental yang ilahiyah. Kalau di paradigma ketiga ini, ya ada physical self, ada emotional self, dan ada spiritual self. Jadi ada 3 ternyata komponen diri kita. Jadi 1, 2, 3 ini bukan kok yang 3 tidak menerima yang 1. Yang 1 juga diakui. Reaksi-reaksi kimiawi juga ada kok, hormonal juga ada. Tapi ada juga unsur spiritual, ada juga unsur emosional yang tidak sesederhana itu mekanismenya. Nah, karena zaman dulu sains itu dikembangkan secara positivistik, maka seperti tadi ilmu-ilmu psikologi bahkan yang soft materialis pun kadang disebut hanya pseudosains. Jadi tidak murni ilmu, itu cuma mirip ilmu saja. Nah ini kalau teman-teman mau mendiskusikan ya monggo istilah pseudosains kapan-kapan ya. Nah sekarang saya mau masuk ke tasawufnya. Sedikit saja ya. Karena saya tahu sudah wajah-wajah lapar ini wis ndak iso diajak serius mikirnya. Jadi memang kalau kita belajar tasawuf, kata Syed Hussein Nasr, mau tidak mau harus belajar psikologi. Kata Syed Hussein Nasr, belajar tasawuf itu unsurnya 4. Yang pertama metafisika, yang kedua kosmologi, yang ketiga eskatologi, dan yang keempat psikologi. Jadi tidak mungkin kita belajar tasawuf tanpa ngerti psikologi. Karena yang menjembatani dunia manusia yang material dengan dunia ilahiyah yang spiritual itu rutenya harus melalui jiwa. Tidak bisa kita mengandalkan fisik saja. Maka otomatis ini kalau kita belajar tasawuf harus belajar psikologi. Ilmu tentang jiwa. Jadi 4 ini, mungkin ada yang tertarik tasawuf, berarti kalian harus menguasai 4 ini. Metafisika, kosmologi, eskatologi yang berhubungan dengan akhirat, telah malaikat, telah surga neraka, itu kan eskatologi. Yang keempat, psikologi. Jadi jangan ngaku ahli tasawuf, saya nggak ngomong sufi ya, ahli tasawuf. Yang tasawuf sebagai ilmu kalau kita belum mendalam di 4 ini. Ini PR. Nah, nanti yang psikologi bisa belajar dari Bu Ana. Nah, saya lanjutkan. Dalam Islam sendiri, dalam sejarahnya, urean-urean tentang jiwa, itu saya menyebutnya bisa kita temukan di 4 klaster bidang. Jadi psikologi kalau dalam Islam itu antara lain apa ya mungkin enaknya kita sebut psikoskriptural, urean-urean tentang jiwa yang ada dalam nas, teks sakral. Jadi yang saya ceritakan tadi, saya dulu ada kuliah ilmu jiwa agama. Buku pokoknya itu tulisannya Pak Usman Najati, zaman dulu profesor, itu buku terjemahan. Judulnya Ilmu Jiwa Agama, isinya pandangan-pandangan dari Al-Quran dan hadis tentang jiwa. Ini jadi teman-teman yang tafsir bisa berkontribusi di sini. Dan saya tahu sudah banyak karya-karya di bidang ini. Nanti kemudian ada gaya filosofi, mungkin psikosofi. Kita temukan di banyak filosof, baik filosof yang sangat rasional maupun yang sangat mistik. Teman-teman kenal, saya belum lama sebenarnya membaca agak serius tulisannya Ibnu Sina. Jadi tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina itu uraiannya menarik. Kalau teman-teman yang belajar filsafat Islam mesti ngerti ya. Para filosof Islam awal itu serius sekali membahas tentang jiwa dan daya-dayanya. Tadi antara lain dijelaskan oleh Bu Ana tadi, ada daya nabati, ada daya material, ada daya animal, hewani, dan lain sebagainya. Nah ini filosofis. Ini biasanya bagian yang banyak dihindari pengkaji filsafat karena ruwet.
Yang bagian ini ya, bagian tentang jiwa ini nanti ada daya ini, daya itu. Apalagi kalau sudah masuk hubungannya dengan Tuhan sampai ada emanasinya, sampai itu paling rumit bagi kalian. Tapi ya harus mau kalau memang ambil jalur ini. Kalau yang pertama tadi mungkin jalur tafsir untuk belajar agama. Yang ketiga tentu saja jalur sufistik. Jalur sufi yang cara berpikirnya agak sama sekali berbeda jalur ini. Tadi yang dijelaskan Bu Ana bagi saya jalur sangat filosofis jalurnya. Nanti termasuk yang dari Imam Ghazali itu sebenarnya agak rasional. Ada jalur sangat khusus yang itu andalannya intuisi, hadas. Jadi pengetahuannya diperoleh secara ilhamiah. Ini bagi saya khusus. Jalur yang sangat khas di tasawuf. Termasuk untuk pemahaman jiwa. Kalau dalam tasawuf kan pemahaman jiwa itu antara lain bisa kita upayakan sendiri melalui makomat perbaikan diri. Bisa juga anugerahnya Allah langsung namanya akhwal. Jadi ini unik kalau dalam tasawuf ada model psikoterapi yang menunggu hidayahnya Allah masuk. Jadi tidak dengan cara kayak di treatment apa, tapi caranya apa, hasilnya apa itu ada kalau di tasawuf. Jadi tidak langsung membidik penyakitnya, tapi dengan cara mendekat lebih dekat pada Allah sehingga semacam merayu Allah, yang itu kemudian Allah kalau berkenan menganugerahkan kesembuhan, ketentraman, mutmainnah pada kita. Makom-makom tadi, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, itu kalau di tasawuf jenis akhwal, itu sebenarnya anugerahnya Allah. Nah, yang kita menempuh jalur yang berbeda. Ini khas gaya tasawuf dalam menjelaskan. Ada satu lagi yang sekarang mungkin mulai populer ya. Di UIN, kalau di Jogja belum ada, gaya psikoterapi. Jadi tasawuf diambil unsur healingnya. Makanya saya tahunya di Semarang ada ya, di Bandung ada, di beberapa UIN ada. Jurusan tasawuf dan psikoterapi. Nah ini tasawuf dipakai untuk penyembuhan jiwa. Jadi ajaran-ajaran tasawuf diambil unsur terapisnya. Unsur penyembuhannya. Nah ada mungkin praktek ini, mungkin bayangan saya mungkin di antara kurikulumnya ada praktek zikir bareng, praktek itu yang membuat jiwa tenang mungkin. Nah ini 4 gaya ya kalau kita belajar psikologi lewat jalur Islam. Tadi ada tafsir, model filosofis, model sufistik, model psikoterapis ini. Yus, kalau bisa kerjasama akan luar biasa. Mungkin ada muncul brand baru keilmuan. Psikosufisme yang lebih dalam, lebih luas. Tadi sudah ada yang menginisiasi, tinggal pengembangannya. Nah, baik. Mungkin nanti lebih bagus kita dialog ya. Saya ngasih contoh satu saja konsep bagaimana tasawuf itu mentreatment jiwa. Jadi kalau dalam tasawuf, poros utama treatmentnya adalah tazkiyatun nafas. Jadi kesembuhan jiwa itu awalnya harus kebersihan jiwa. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah taholli. Jadi pembersihan dulu. Kenapa? Karena jiwa kita belum siap diisi macam-macam kalau masih kotor. Disuruh apa-apa justru akan kacau, akan ngerusak kalau jiwanya kotor, wadahnya kotor. Maka pertama-tama kalau dalam tasawuf itu aktivitas yang berhubungan dengan jiwa itu coraknya selalu pembersihan, tazkiyah. Biasanya rutenya diawali dari muhasabah, kemudian taubat dan inabah. Jadi muhasabah itu kita renungi diri kita, saya jelek di mana, kurang di mana, rusak di mana, kacau di mana. Setelah itu tobat. Tobat itu berarti di titik-titik hitam negatif tadi kita sesali, kita berjanji tidak mengulang lagi. Setelah itu baru inabah, kita kembali lagi pada Allah.
Nah, ini dasarnya ini pasti. Jadi sebelum kita treatment atau kita konstruksi seperti apa, yang pertama-tama harus dilakukan kebersihan dan pembersihan jiwa. Sering saya ilustrasikan ya, jiwa kita itu wadahnya. Nanti aneka ragam hal baik, hal positif itu isinya. Kalau wadahnya kotor, wadahnya rusak, yo diisi kebaikan apapun, outputnya bisa kotor dan rusak. Kalau gelas itu beracun, kan saya sering pakai ilustrasi gitu ya. Kalau gelasnya beracun, diisi air susu sesehat apapun, kalau diminum ya kita dapatnya air susu yang beracun. Orang Jawa punya logika wadah lan isi. Itu sama-sama pentingnya. Jangan dikira hanya isi yang penting. Karena kalau wadahnya ngaco ya isinya bisa ikut kacau. Ilmu sedahsyat apapun, kalau kitanya isinya sombong, iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, ya akan keluarnya ilmu tadi hanya jadi media untuk kita sombong, untuk iri, untuk dengki dan lain sebagainya. Itu pentingnya takholli, pembersihan. Kalau sudah takholli nanti baru takhalli. Kalau takhalli itu baru diisi dengan yang baik-baik. Jangan lupa isi paling awal kalau dalam tasawuf itu kata Imam Ghazali akhlak. Makanya ada adagium al-akhlaku bidayatut tasawuf wa tasawufu nihayatul akhlak. Jadi akhlak itu terminal pertamanya tasawuf. Dan perjalanan sufistik itu akhir dalam arti setelah akhlak beres baru kita melakukan perjalanan sufistik, pembersihan jiwa. Nah itu jadi tahalli tadi kalau ada yang tanya diisi apa Pak? Pertama-tama akhlak untuk kebersihan jiwa. Kalau ini sukses tahallinya baru akan tajalli. Tajalli itu kondisi cerah sudah, kondisi mutmainah, rodiyah, mardiyah dan seterusnya. Nah ini tadi ya, contohnya apa? Cara tahalli yang paripurna kalau dalam filsafat. Ini satu teori saja, tahalli itu. Kalau di tasawuf ada istilah fana. Istilah fana itu kesadaran bahwa kita ini tidak abadi. Jadi kita ini hakikatnya tidak ada. Tapi nanti ada laku fana yang harus kita jalankan. Nah laku fana ini sebenarnya bagian dari tazkiyatun nafas. Seperti apa sih laku fana itu? Tahap paling awalnya fana kalau dalam tasawuf, dalam rangka membereskan diri, adalah kita fana. Fananya segala dosa. Bersihnya segala kemaksiatan. Ini yang paling awal. Semoga teman-teman tidak ambil nafas besar. Yang paling awal saja kayak gini Pak. Apa saya bisa? Iso kalau mau sanggup ya. Tapi apa ada Pak manusia yang tidak ada dosanya, tidak ada salahnya sama sekali? Tidak ada. Tapi kita bisa membersihkan diri dari segala dosa, segala khilaf, segala salah yang kita lakukan secara sengaja. Nah, kalau bisa ini bisa bersih. Jadi kebersihan jiwa diawali dari segala salah, khilaf, alpa, dosa yang kita jalankan secara sengaja. Kalau lupa, tidak sadar, keperucut dan lain sebagainya, monggo saja terus kita tobat. Jadi jangan secara sengaja. Ini fana paling awal. Jadi kebersihan diri paling awal. Kalau ini sudah sukses, naik level. Jadi tambah ke atas jiwa kita akan tambah tenang. Orang jangan dikira kalau banyak dosa, banyak salah, apalagi sengaja akan tenang. Jiwanya akan goncang terus. Dan ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman ngalami sendirilah ya. Iyalah kamu kalau habis bohong kan ya agak grogi-grogi di mana, getar-getar gimana dalam dirimu. Nah naik satu level, ini namanya fana. Jadi lenyapnya
keterikatan duniawi. Keterikatan ya. Jadi mulai kalau yang negatif-negatif tidak ada, sekarang kan tinggal yang positif. Tapi yang positif ini kan mari kita perhatikan jangan ada satupun yang terikat. Terikat itu nempel sama sekali. Kita tergantung pada itu. Ini akan menjadi banyak sumbernya penyakit jiwa. Ketergantungan kita pada apapun. Kalau dalam agama ya selain Allah. Mari kita cek. Tidak tergantung itu bukan berarti tidak punya ya. Tidak tergantung kekayaan bukan berarti tidak punya harta. Gitu loh. Tidak tergantung pasangan bukan berarti tidak punya pasangan. Punya, tapi saya tidak tergantung. Tidak tergantung itu tidak menggantungkan diri di situ. Orang tergantung itu lemah. Kalau kita tergantung ya kita inferior. Kalau kita inferior gimana kita bisa menomorsatukan Allah? Maka jangan ada ketergantungan. Allahus Somad. Satu-satunya ketergantungan hanya pada Allah saja. Luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.